Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Satria dengan NIM 17089239, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melengkapi tugas akhir saya, yaitu tentang anatomi terapan. Yang ingin saya bahas di sini adalah tugas neurologia, tugas endokrin, tugas genitalia musculanea, tugas genitalia feminilea, dan tugas hematologi, yang terakhir tugas panca indera. Baiklah, di sini saya masuk tentang tugas susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan urat-urat saraf. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk saraf pusat, sedangkan urat-urat saraf yang menuju ke sumsum bagian tulang disebut dengan sumsum saraf tepi. Sumsum saraf pusat ini terbagi sebagai berikut. Yang pertama otak, yang kedua otak besar atau cerebrum, yang ketiga otak kecil cerebrium, dan yang keempat sumsum lanjutan. Dan yang kedua sumsum saraf tepi, susunan saraf tepi. Pada sistem saraf tepi terdapat dua sistem saraf, yakni saraf sadar sensorik dan saraf tidak sadar otorik. Kedua jenis sel saraf ini terdiri dari sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga mampu menjadi peranan impuls antara tubuh dan saraf pusat. Sistem saraf sadar atau sensorik. Sistem saraf sadar mengandung saraf eferen sehingga mampu menghasilkan gerakan dari jaringan otot rangka. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan kesadaran kita. Dan yang B, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang mengantar organ tubuh, sehingga otomatis saraf otonom biasa disebut dengan saraf motorik, yakni terdiri dari dua saraf simpatik dan saraf desimpatik. Kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan, sehingga tercapailah suatu keseimbangan. Dan yang seterusnya itu sistem saraf pusat pada olahraga. Sistem saraf pusat adalah salah satu sistem saraf yang berfungsi sebagai bagian tubuh. Sistem saraf pusat yang bertanggung jawab menerima dan mengantar perhatikan akal sistem saraf perifer dan mengirimkan sinyal itu kembali baik sadar maupun tak sadar. Fungsi dari sistem saraf adalah satu, kewaspadaan, mengetahui perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Contohnya kan seperti kita melihat itu warna putih, langsung dipancarkan kepada pancar indera. Yang seperti itu pedas, itulah kira-kira. Yang kedua, fungsi integrasi, menerima pesan sensorik yang berfungsi untuk mengolah data. Yang ketiga, koordinasi, menghasilkan gerakan seperti perubahan sistem saraf pusat pada saat olahraga melakukan lari, suara fluid atau impuls yang diterima oleh reseptor tubuh atau indera yang dibawa oleh saraf sensorik kepada sistem saraf pusat dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik dihubungkan oleh neuron intermediate pada saraf motorik. Saraf motorik mengantarkan dan dari susunan saraf elektron berupa otot dan kelenjar. Sistem bagian elektron menerima rangsangan, maka menerima respon tubuh, langsung tubuh itu akan berlari. Sistem saraf sensorik sangat berfungsi di sini karena neuron sensorik menerima impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Dan sistem saraf tepi adalah bagian sistem saraf yang di dalam saraf tersebut sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Salah satu perintah yang paling menjadi diri bagian pengetahuan olahraga adalah mengalami adaptasi saraf terhadap olahraga.
Neuron muskular menerima keduanya, sistem otot dari sistem perubahan sistem saraf tepi terhubung olahraga. Dapat kita ambil gerakan seimbang pada pusat sistem kontraksi otak. Sistem kontraksi pada manusia terdiri dari sistem saraf yang berperan untuk mengatur dan menerima fungsi tubuh. Misalnya mengeluarkan dan melihat fungsi tubuh, misalnya mengatur kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam, dan skripsi bagian kelenjar dalam tubuh. Dan selanjutnya jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem endokrin secara umum mengetahui aktivitas-aktivitas yang lebih memerlukan durasi dan pada kecepatan kelenjar endokrin mengeluarkan hormon perantara kimiawi dalam darah dan bagian sel-sel susunan yang biasanya terletak jauh dari kelenjar endokrin. Diperkirakan perubahan sistem endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap bagian transponder dan adaptasi fisiologis terhadap pelatihan olahraga. Mekanisme aksi endokrin berbentuk 3, yaitu pertama perubahan kecepatan sistem enzim protein, yang kedua perubahan kecepatan sistem molekul, yang ketiga perubahan mobilitas membran sel. Perubahan kontraksi hormon sangatlah sulit diadaptasi karena kontraksi hormon dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kecepatan kelenjar memproduksi hormon. Yang kedua kecepatan perusahaan hormon oleh seliput. Yang ketiga kecepatan ambil hormon dalam jaringan. Dan yang keempat perubahan volume darah. Dari faktor tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan kontraksi hormon selama pelatihan olahraga dapat diintegrasikan sebagai peningkatan produksi pengantar diskusi. Dan yang ke-9, perubahan apa yang terjadi jika gunettelia femenia. Biasanya terjadi iritasi seperti berlari di area V bagian gesekan, dan salah satu solusinya memakai pakaian ketat. Aliran darah yang mengalir di ini tidak hanya menstimulasi untuk memproduksi pelumas, namun jika menyebabkan lari dan berteores membran. Reaksi yang diberikan vagina ini pun dapat terjadi apabila terjadi dimulai secara fisik di area ini. Aliran darah saat berolahraga akan semakin lancar. Ini akan menyebabkan payudara akan semesta membesar dan lebih sensitif. Bahkan pusing pun akan terlihat lebih menonjol. Dan ini adalah meniru pakaian hal wajar terjadi. Yang kelima yaitu hematologi. Yang ke-10 struktur anatomi diri. Elektroid. Kepingan elektroid manusia memiliki diameter sekitar 6-8 dan ketebalan 2 nm, lebih kecil daripada sel-sel lainnya yang terdapat pada tubuh manusia. Eritorial normal meliputi volume sekitar gel, sekitar sepertiga dari volume di sini oleh hemoglobin, terdiri dari 270 gt molekul hemoglobin, di mana setiap molekul membran 4 gugur lama. Orang dewasa memiliki 2-3 kali 1013 eritrosit setiap waktu. Wanita memiliki 4-5 juta eritrosit per mikroliter darah, dan pria memiliki 5-6 juta. Sedangkan orang yang tinggal di daerah yang rendah maka cenderung untuk menerima memiliki sel darah merah yang lebih banyak. Yang B, leukosit berfungsi untuk membantu tubuh
melewati beberapa penyakit infeksi yang bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih dan berwarna memiliki inti dapat bergerak secara eutobit dan dapat menembus dinding kapiler. Dalam keadaan normal terkandung 4-10 kuadrat hingga 10x10 sel darah putih di dalam silinder darah manusia dewasa yang sehat sekitar 7.000 sampai 250.000. Yang ketiga, trombosit. Berkurangnya sekitar 1 hingga 4 mikro sel-selnya berbentuk seperti cakram dan tidak melebihi inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sistem protein karena mereka memiliki kandungan DNA dan ATP. Dan yang terakhir adalah panca indera. Jelaskan perubahan anatomi pada panca indera, mata dan telinga akibat olahraga. Pertama kita bahas itu mata. Perubahan pada mata ini akan mengakibatkan mata akan dapat membantu memperbaiki penglihatan mata. Meniru Perset dan University of California serta beberapa melihat efek latihan dari otot dan memasang 10% dengan motor denyut nadi dan meminta mereka untuk menyerahkan tugas orientasi saat berada di sepeda. Hal ini kemudian diulang dalam latihan intensitas rendah tinggi dan saat istirahat. Yang kedua, telinga memiliki latihan akibatnya. Mari kita lihat akibatnya. Banyak orang yang berdenging telinganya saat olahraga. Ini sebenarnya wajar. Gejala ini timbul tanpa selama olahraga terjadi peningkatan di sel darah selama olahraga. Pompa jantung bekerja lebih cepat sehingga aliran darah lebih deras hingga ke seluruh tubuh, termasuk aliran darah ke telinga, sehingga hal ini menyebabkan telinga terasa berdenging. Mungkin itulah pembahasan dari saya. Salah dan jangannya sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.